5 kebiasaan yang bikin menjadi lebih baik atau walaupun gak makan atau jajan di luar itu berpengaruh besar. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nunung Noviani. 5 kebiasaan yang bikin aku boros beserta solusinya. 5 kebiasaan ini adalah banyak diantaranya aku tuh udah improve dari yang boros menjadi lebih baik, atau walaupun gak menjadi tidak boros, seenggaknya aku lebih baik dan tidak boros di 5 kebiasaan ini. Kebiasaan ini apa aja? Mari kita mulai videonya. Yang pertama yaitu kebiasaan makan di luar atau jajan di luar. Ini klise banget, tapi aku tahu ini tuh berpengaruh sangat besar ke kesehatan keuangan aku. Makanya sejak saat aku mulai menyadari kalau misalkan makan atau jajan di luar itu berpengaruh besar ke kesehatan keuangan aku mulai membatasi diri yang biasanya 5-8 kali untuk makan di luar, sekarang jadi 1-3 kali aja dalam 1 bulan. Kebiasaan yang kedua yang membuat aku boros adalah langganan aplikasi. Ini juga termasuk ke dalam bocor halus, tapi sangat berpengaruh juga ke dalam kesehatan keuangan kalian. Langganan aplikasi di sini boleh-boleh aja, tapi kita harus membatasi dari misalkan 5 aplikasi menjadi 1-3 aplikasi aja. Stop atau berhenti langganan aplikasi semuanya, dan mana aplikasi yang benar-benar kalian cari, barulah itu kalian harus langganan aplikasi tersebut. Jadi jangan semua aplikasi kalian langganan, tapi cukup 1-3 aplikasi aja dalam 1 bulan. Kalian juga coba set target untuk langganan aplikasi ini, karena ini salah satu bocor halus yang sering aku alami. Apakah aplikasi ini cukup berpengaruh ke kehidupan aku atau enggak, kalian coba evaluasi sendiri. Kebiasaan yang ketiga adalah impulsif buying dalam belanja bulanan. Makanya sebelum belanja bulanan aku selalu tekankan ke teman-teman semua, biasakan untuk ngecek stok di rumah, butuhnya berapa, yang habisnya berapa aja, dan selalu dicatat sebelum kita keluar rumah untuk melakukan belanja bulanan ataupun belanja keperluan kita yang lain. Karena tanpa kita sadari, impulsive buying ini cukup berpengaruh dalam kesehatan keuangan kita semua. Yang keempat adalah keseringan pesan makanan di aplikasi kayak Gojek, Shopee Food, dan lain sebagainya. Aku tahu misalkan kalau ibu-ibu struggle-nya itu kalau misalkan kita food prep, kita itu jadi terlalu capek hari itu dan akhirnya memutuskan untuk ya udah Gojek aja, ya udah Grab Food aja gitu. Padahal kalau misalkan 1-5 kali itu dalam sebulan mungkin tidak apa-apa, tapi kalau misalkan setiap kali makan kalian memutuskan untuk pesan makanan di aplikasi, itu cukup boros juga. Jadi kalian usahakan sebelum pesan makanan, atau kalian misalkan coba untuk mengurangi frekuensi kalian belanja atau pesan makan di aplikasi pengantaran makanan gitu. Karena biasanya memang biasanya selalu ada promo, dan banyak banget promo yang aplikasi sediakan. Kalian juga bisa untuk pesan makanan di tanggal-tanggal promonya kayak gitu. Jadi aku tidak menyarankan dan aku tidak bolehkan kalian pesen makanan di aplikasi pemesanan makanan. Cuman kalian sebisa mungkin frekuensi dari pemesanan makanan tersebut itu kalian setidaknya bisa batasi gitu, atau tidak keseringan. Karena tanpa kita sadari
pesan makanan di aplikasi itu cukup menguras dompet kita, apalagi keseringan gitu. Kebiasaan yang kelima yaitu adalah belanja barang yang tidak kita perlukan atau kita sebutnya FOMO ya. Kalau lagi tren kayak misalkan kemarin tren Labubu, kalian juga ikutan antri untuk beli, ataupun tren apapun itu yang misalkan hal tersebut gak kita butuhkan, kalian coba untuk beli itu, coba kalian kurangi dulu sebelum akhirnya kita bisa menghentikan hal tersebut kayak gitu. Aku juga masih belajar, masih dalam tahap belajar. Jadi hayu mari kita sama-sama untuk belajar semua dalam menuju kesehatan keuangan yang lebih baik setiap harinya gitu. Itu aja 5 kebiasaan yang bisa aku share di sini beserta solusinya. Dan aku juga masih dalam tahap menghentikan, karena aku tahu ini butuh proses. Dan disclaimer, aku juga dari tahun 2020 ini semakin kesini sudah 4 tahun menjalani gaya hidup frugal living. Dan alhamdulillah semakin hari, semakin bulan, semakin lama gitu, aku juga menjadi pribadi yang lebih baik dalam menerapkan gaya hidup frugal living ini. Aku juga berharap bahwa teman-teman juga bisa seperti aku, bahkan mungkin kalian bisa lebih baik dari aku. Semoga video-video aku mengenai 5 kebiasaan boros ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa ngambil insight-nya. Kalau misalkan ada kata-kata aku yang tidak berkenan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.